Selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dari tempat yang penuh bahagia ini saya menyapa kita semua. Shalom. Katakan sekali lagi shalom. Luar biasa. Saudaraku kekasih Tuhan, sore hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mengawali seluruh rangkaian ibadah, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan sebuah pujian. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, 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 ya haleluya, haleluya. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Serukan haleluya, 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 ya haleluya. Kami memuji menyembah Engkau, haleluya. Oh haleluya, 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 oh haleluya, 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 oh haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Serukan bersama-sama, haleluya. Mari pujilah Tuhan, mari pujilah Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Katakan segala hikmat, pujian dan hormat. Segala hikmat, pujian dan hormat bagi Raja kami, bagi Raja kami. Sembahlah namanya, Yesus, Kau Raja kami. Segala kuasa
kuasa ada di tangan Tuhan, di tangan Tuhan. Katakan segala hikmat, pujian dan hormat, segala hikmat, pujian dan hormat bagi Raja kami, bagi Raja kami. Sembahlah namanya, Yesus, Kau Raja kami. Sekali lagi, segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala kuasa ada di tangan Tuhan, ya. Segala hikmat, pujian dan hormat, segala hikmat, pujian dan hormat. Serukan bersama-sama bagi Raja kami, bagi Raja kami. Sembahlah namanya, Yesus, Kau Raja kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Maha besar Engkau Tuhan Allah kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Sungguh hati kami meluap dengan rasa ungkapan syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, rahmat-Mu yang melimpah pada kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Setiap hari kami merasakan rahmat-Mu selalu baru bagi kehidupan kami. Tuhan, sore hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah segala kuasa, hikmat, pujian, hormat, penyembahan, pengagungan kami hanya kepada Engkau Tuhan Allah kami. Sungguh kami merasakan kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Dan sore hari ini kembali kami mendapat kesempatan untuk kami boleh menikmati persekutuan yang indah, bertemu dengan Engkau melalui ibadah kami. Berhadiratlah di tengah-tengah kami Tuhan, baik kami yang berada di tempat ini, di rumah ibadah, maupun saudara-saudara kami yang lain, dimanapun mereka berada, entah saat ini di rumah sakit, yang mungkin sempat melihat dan menyaksikan tayangan ini, dan mungkin saudara-saudara kami di tengah perjalanan yang menikmati ibadah ini secara live streaming. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati ibadah kami dari pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan seluruh ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dan Allah kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah lagu pujian yang sangat lama, yang hampir tidak pernah dinyanyikan. Lagu ini sangat menghibur, memberikan kita penghiburan dan pengharapan ketika kita diperhadapkan pada situasi, keadaan, masa yang sukar, masa yang sulit dalam mengiring Tuhan. Apapun keadaan kita, saudaraku, kalau kita tetap setia, ada sebuah mahkota yang dijanjikan bagi barang siapa yang tetap setia mengikuti Dia.
Belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu. Belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu. Kulihat wajahnya, Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana, belakang langit biru. Belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu. Kulihat wajahnya, Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana, belakang langit biru. Belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru, belakang langit biru sana ku rindu. Kulihat wajahnya, Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana, sekali lagi belakang langit biru. Belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu. Kulihat wajahnya, Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah pujian ini senantiasa memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Bahkan sudah tersedia bagi saya dan saudara segala sesuatu yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita bila saatnya tiba di langit biru sana. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lanjut untuk menyembah, kita sambut firman Tuhan dengan sebuah pujian. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku seperti bejana, hidupku seperti bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan kasih-Mu. Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Penuhkan kami dengan kasih-Mu. Oh Tuhan, penuhkan. Tuhan, penuhkanku dengan kasih-Mu. Sebab
bejana, hidupku seperti bejana, ku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu. Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus. Tuhan, dengarlah kerinduan dan doa kami Tuhan. Penuhkanlah kami dengan firman kasih-Mu dan Roh Kudus-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan. Tuhan, oh, penuhkan kami dengan Roh Kudus. Hidupku seperti bejana, hidupku seperti bejana, ku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami bagaikan bejana yang merindukan akan firman-Mu, yang merindukan kasih-Mu, yang merindukan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menghadapi pencobaan-pencobaan di hari-hari yang ke depan ini. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Kami mengagungkan Engkau. Kami menerima janji Engkau untuk mendapat mahkota kehidupan pada saatnya. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama. Bagaikan bejana, kami mau diisi dengan firman-Mu, dengan kasih-Mu, dan Roh Kudus-Mu, sehingga kami pada waktunya boleh mendapat kemenangan, mendapat mahkota yang Engkau janjikan kepada kami. Pada malam hari ini Tuhan, tolong kami, dimanapun kami berada, Engkau tahu Tuhan, kami siap untuk menerima berkat dari Engkau. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Selamat malam, saya bersama istri menyampaikan shalom. Seperti nyanyian yang baru kita nyanyikan, kita boleh ikut beribadah pada malam hari ini, semua karena semata-mata kemurahan Tuhan. Kita tahu, kalau menurut kemampuan kita, mungkin kita tidak ada kemampuan, tapi semua oleh karena cinta kasih Tuhan, Tuhan sudah menolong kita, sehingga boleh hadir dalam ibadah malam hari ini. Itu semua anugerah Tuhan. Mari pada kesempatan malam hari ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk merenungkan firman Tuhan lebih lanjut. Yang pada malam hari ini saya ambil dari surat Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Surat Yakobus 1 ayat 1 sampai 8 saya bagi dua. Yang pertama, Yakobus 1 ayat 1 sampai 4, dan yang kedua, Yakobus 1 ayat 1 ayat 5 dan sampai 8. Saya minta Bapak Eko Wayudiono membacakan bagian pertama, yaitu surat Yakobus 1 ayat 1 sampai 4. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus
kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Terima kasih. Nah, di sini bercerita tentang surat Yakobus. Saya akan menceritakan sedikit tentang Yakobus. Siapakah Yakobus ini? Yakobus ini bukan saudara Yohanes, anak Zebedius. Karena Yakobus, anak Zebedius ini sudah dibunuh oleh Herodes pada waktu itu. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 12 ayat 2. Di sini Yakobus yang menulis surat ini adalah saudara daripada Yesus, anak dari Yusuf dan Maria. Kita tahu, kita baca di Injil di mana Yakobus pernah menganggap Yesus sebagai orang gila. Tapi dia bertobat setelah Yesus mati di salib dan bangkit pada hari ketiga dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Dan Yakobus menjadi tokoh guru di Yerusalem. Untuk itulah surat ini ditulis kepada 12 suku di perantauan. Mengapa? Kita tahu, kita mengikuti firman Tuhan pada hari Jumat tentang Kisah Para Rasul, kita akan mengerti di mana siapakah 12 suku ini. Di dalam Kisah Rasul yang tidak perlu saya bacakan ini, di situ jelas mereka adalah orang-orang yang bertobat menerima Yesus sebagai juru selamat dan meminta pertolongan supaya dibaptis, dan mereka semua menyerahkan hidupnya kepada para rasul untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang dilakukan mereka selanjutnya? Mereka tiap-tiap hari bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu setelah mereka dibaptis, ada tindakan iman mereka berkumpul bersatu hati, saling berdoa dan mendoakan, dan mereka saling membagikan apa yang menjadi milik mereka. Mereka bersekutu di dalam persekutuan yang begitu indah pada waktu itu. Tapi sejak ketika mereka makin bertambah-tambah jumlahnya, hal itu menimbulkan iri hati di kalangan imam besar dan pengikut-pengikutnya dan orang-orang Farisi dan orang Saduki, di mana mereka melihat bahwa pengikut Kristus, Yesus Kristus makin bertambah-tambah. Sehingga mereka bahkan memanggil rasul-rasul, dan bukan hanya itu, melarang mereka supaya tidak memberitakan Injil Kerajaan Surga, memberitakan Yesus Kristus, Juru Selamat, Tuhan. Mereka menyesah, rasul-rasul disesah, dan bahkan ada yang dimasukkan penjara. Tapi mereka tetap bersukacita, karena mereka, para rasul itu menganggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Bukan hanya itu saja, imam besar melalui
Saulus pada waktu itu sebelum menjadi Rasul Paulus, mereka menangkap Stefanus yang penuh Roh Kudus, bahkan membunuhnya. Sejak itu, maka terjadilah penganiayaan yang begitu hebat, sehingga sidang jemaat yang pertama berkumpul di Yerusalem, mereka tersebar ke seluruh penjuru di luar Israel, ke Samaria dan Yudea. Untuk itulah, maka Yakobus sebagai tokoh guru yang tinggal di Yerusalem melihat hal ini, menulis surat kepada 12 suku di perantauan. Kalau kita bayangkan, di zaman dahulu tidak ada teknologi, tidak ada IT yang seperti sekarang. Hari ini kita buka WA, buka Zoom meeting, bisa berkomunikasi dengan mudah. Pada waktu itu saya coba membayangkan bagaimana Yakobus mungkin menulis 12 suku, bisa menulis 12 kali atau lebih, karena mereka tersebar di berbagai-bagai kota. Mereka begitu jauh dari Yerusalem. Hal ini kalau kita lihat seperti hari-hari sekarang ini, kita alami pada zaman sekarang ini, karena corona COVID-19 di berbagai permukaan bumi yang melanda, sehingga ada pembatasan-pembatasan di dalam aktivitas, termasuk pembatasan di dalam aktivitas di gereja. Gereja kita tidak luput mengalami hal itu. Tanpa terasa, hampir setahun kita mengalami mirip seperti orang-orang di perantauan. Kita bagaikan di perantauan. Tidak bisa datang lagi ke gereja seperti dahulu, ibadah hari Minggu, ibadah doa, Selasa semacam malam hari ini, kita beribadah di rumah masing-masing. Barat perantauan kita beribadah di rumah masing-masing. Seperti tadi yang didoakan, mungkin di rumah sakit, mungkin di kantor, mungkin dimanapun sidang jemaat Johor Lemah-Putra berada, kita mengalami kesulitan untuk datang ke gereja karena ada pembatasan-pembatasan ini. Nah, seperti yang dialami oleh ke-12 suku di perantauan ini, Tuhan Yakobus menulis surat yang tadi sudah dibacakan oleh Bapak Eko Yabu, Pak Yudhoyono, bahwa di ayat kedua, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini bukan suatu semacam zaman sekarang ya, seperti kata-kata positive thinking, seperti beberapa waktu lalu ada seorang yang kena corona, ya memakai ayat di dalam perjanjian lama tentang hati yang gembira itu adalah obat dan boleh disembuhkan. Ya, itu oke. Itu positive thinking, tapi itu masih hal yang jasmani. Di sini kalau kita baca rasanya tidak masuk akal. Namanya pencobaan itu pasti menderita, pasti susah, pasti kecewa, dan sakit, mungkin bahkan sampai putus asa. Tapi Yakobus menulis di sini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bahagia itu artinya sukacita, menerima sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kita baca ini kelihatannya tidak masuk akal. Tapi Yakobus menulis ini bukan karena dia ingin menghibur, tapi dia ingin meneguhkan bahwa seizin Tuhan ini,
mereka boleh tersebar di perantauan, supaya mereka dalam kesulitan, karena biasanya mungkin di Yerusalem, oleh karena aniaya mereka tersebar di sekitar Yerusalem, mereka terpisah-pisah, tidak bisa bersekutu lagi, tidak bisa berdoa, tidak bisa merenungkan. Tapi di sini Yakobus menekankan supaya berbahagia. Kalau kita baca di ayat 2 saja, kata tentang berbahagia, rasanya tidak masuk akal. Kamu sudah jatuh, disuruh berbahagia. Tapi ini pengertian jatuh di sini bukan karena kehendak kita, mungkin karena keinginan kita, seperti yang kita bisa baca di Yakobus 1 ayat 13, saya tak belum membacakan, itu bisa dibaca sendiri, dan 14. Tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri dan diseret dan dipikat, itu berbuahkan dosa dan hasilnya maut. Di sini kalau kita baca di ayat yang ketiga dan keempat, hasilnya beda, bukan maut, tapi hasilnya ketekunan, hasilnya buah yang matang, hasilnya kesempurnaan, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Di sini kita mau belajar apa yang dimaksud dengan kebahagiaan. Kita mau belajar lebih lanjut. Kita tahu seperti yang tadi saya sebutkan, karena kondisi dunia yang dilanda COVID, kita pun tidak luput. Kita tidak bisa beribadah seperti biasa, kita harus ibadah online semacam ini. Itu artinya seperti di ayat ketiga, itulah ujian buat iman kita. Artinya seperti ujian, namanya ujian, kita langsung saya tangkap itu seperti orang belajar di sekolah. Kita belajar firman Tuhan hari Minggu, hari Selasa, Jumat, merenungkan firman Tuhan. Dan sekarang kita diuji. Diuji dalam hal apa? Apakah kita masih setia? Walaupun online, walaupun tidak ketemu orang lain, walaupun di tempat-tempat yang terpencil, tersendiri, tidak bisa hadir di gereja, mungkin di rumah sakit, menderita sakit, penyakit, mungkin menderita kesusahan karena ekonomi terpuruk, apakah kita tetap bertahan? Jadi firman pada hari ini, temanya adalah bagaimana kita bertahan menghadapi pencobaan. Dan tidak lain, yang pertama, kita harus punya sikap berbahagia. Kita harus punya sikap bahwa ini ujian. Kalau namanya ujian, kita tentu tahu, mungkin yang tidak sekolah mungkin tidak tahu. Saya rasa sidang jemaat mungkin hari-hari ini pasti punya anak atau cucu, semua sekolah. Yang namanya ujian itu belajar siang dan malam, bahkan tidak tidur dan seterusnya. Mereka belajar demi sesuatu yang akan dicapai dan target. Nah, ini juga pencobaan yang dialami ini merupakan suatu ujian karena ada hal yang akan dicapai. Mari kita baca di Yakobus 1 ayat 12. Mari. Yakobus 1 ayat 12, Bapak Eko Wayudiono membacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, terima kasih. Jadi di sini sangat jelas sekali. Kalau kita bertahan uji, kita akan menerima mahkota kehidupan. Seperti yang tadi dinyanyikan, kita bersuka cita, haleluya, kita bersyukur memuji Tuhan, bahwa kita nanti akan menerima mahkota kehidupan. Itu
bisa terjadi di ayat ini apabila kita mengasihi dia. Dia dalam hal ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini dijelaskan di Yakobus selanjutnya, kita setelah mendengar firman Tuhan, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Kenapa? Kalau kita hanya mendengar, kita bagaikan kita melihat diri kita di cermin. Setelah itu kita lupa. Ya, seperti yang saya tadi katakan, kalau 12 suku yang tinggal di perantauan pada zaman dahulu waktu itu tidak ada televisi dan tidak ada teknologi semua, saya tidak bisa membayangkan bagaimana mereka mungkin di dalam rumah tangganya masing-masing saling berdoa, saling menguatkan, saling membacakan firman Tuhan supaya tetap mendapat mahkota kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Kita yang dengan teknologi IT yang begitu maju, sekarang dulu 3G, 4G, 5G, mungkin sekarang meningkat terus sampai 7G. Semua teknologi, semakin informasi semakin cepat, dan kita bisa membaca firman Tuhan hari ini dengan mudah. Mungkin bahkan kita bisa melihat melalui YouTube hamba-hamba Tuhan yang memberikan firman Tuhan. Kita banyak mendengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang mungkin menolong kita. Tapi Yakobus tetap menekankan, tidak cukup mendengar firman Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Artinya kalau kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, mengalami musibah, kita tetap tekun. Yang paling mudah saja adalah membaca Alkitab ini, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini paling gampang, tapi banyak kali itu yang paling sulit. Saya pun bisa merasakan bagaimana pada waktu pencobaan begitu hebat untuk membaca firman Tuhan itu. Beratnya sangat-sangat luar biasa. Pikiran bagaikan ditutup, perasaan bagaikan mati. Itu. Tapi puji Tuhan, karena kita diingatkan kasih Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang kita terima dengan cuma-cuma. Tapi jangan sampai kita yang terima dengan cuma-cuma kita meremehkan. Itulah kuncinya. Banyak kali pikiran-pikiran di kepala kita bagaikan hakim, bagaikan seperti imam besar di Mahkamah Agung, meneror kehidupan orang-orang di perantauan, juga meneror kita, menghalangi kita untuk percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu sangat-sangat penting. Dan juga Yakobus menekankan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Di sini Yakobus di dalam suratnya mengambil 2-3 contoh tokoh. Satu tentang iman Abraham, di mana dia memperoleh janji Allah mendapat anak sebagai warisan. Tapi pada waktu Allah meminta anaknya untuk menjadi kurban, Abraham percaya dan melakukan hal tersebut. Itulah menjadi Abraham sebagai bapak orang yang beriman. Itu yang disukai oleh Tuhan, bahwa Tuhan ingin kita percaya sepenuhnya, walaupun itu tidak masuk akal menurut pikiran kita. Hal itu mustahil karena
mungkin kalau menurut pikiran manusia, saya pribadi, wah ini kan pemberian Tuhan, mengapa kita harus menyerahkan? Mungkin salah, tapi di sini Abraham dengar-dengaran dan taat dan melakukan. Juga iman daripada pelacur Rahab, di mana di beberapa waktu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Rahab, di mana dia mendengar tentang Allahnya Israel dan dia punya tindakan iman menolong mata-mata pengintai dari Israel untuk keselamatan, bukan hanya untuk keselamatan pribadinya, dia mengajak anak keluarganya, familinya untuk bertobat dan percaya kepadanya. Dan bukan hanya itu saja, selanjutnya tinggal di sana dan boleh menjadi nenek moyang Yakobus juga di sini. Ya, Rahab itu. Jadi kadang-kadang kalau kita seperti pelacur, mungkin kita melihat masa lalu kita yang buruk. Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tapi Tuhan melihat hari ini buat kita. Apa tindakan iman kita sekarang ini? Apa yang kita lakukan malam hari ini? Pada waktunya nanti kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah dan percaya. Dan selanjutnya, selain ujian iman itu tentang dua tokoh, semua itu dapat dibaca di Alkitab, di Ibrani 11. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Yaitu dasarnya apa? Kita dasarnya dalam hati kita adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai batu karang, sebagai dasar. Apakah kita menyentuh berapa kali, berulang kali, Bapak Gembala menekankan bahwa kita harus bagaikan tiang panjang, bukan menyentuh di tanah, tapi harus sampai dasar, sampai bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Itu baru kuat. Kalau masih belum, kita mengalami kejatuhan-kejatuhan. Itulah Tuhan mau supaya kita terus ibarat seperti tiang pancang. Karena saya tahu sebagai bahkan tiang pancang, ditekan terus. Itu mungkin sangat-sangat sakit. Tujuannya adalah mencapai dasar, supaya pada waktunya kita memperoleh janji Allah, mahkota kehidupan. Itu. Nah, di sini di samping itu kita pada ayat yang keempat, kalau kita baca memperoleh buah yang matang, itu ibarat tanaman, bagaikan petani yang begitu sabar menantikan hasil buahnya pada musim gugur, pada musim semi. Dan Yakobus memberi contoh tentang Ayub, di mana Ayub mengalami banyak pencobaan. Dapat kita baca sendiri nanti tentang Ayub yang bagaimana dia bertekun terus mempercayakan hidupnya, walaupun pada awalnya dia merasakan hidupnya lebih baik tidak dilahirkan. Tapi puji Tuhan, setelah bertemu dengan Allah secara pribadi, dia memuji-muji Tuhan bagaikan petani yang tekun menghasilkan buah yang matang. Nah, itulah tujuan Yakobus menulis kepada ke-12 suku supaya satu, bertahan, merasakan suatu kebahagiaan karena ada tujuan, dan kedua, biarlah tetap bertekun di dalam setiap ibadah, senantiasa merenungkan. Mari selanjutnya kita membaca surat Yakobus 1
ayat 5-8 yang merupakan bagian kedua. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Terima kasih. Di sini ayat kelima adalah merupakan doa. Malam hari ini kita berdoa. Kita berdoa seperti ayat ini. Apabila di antara kamu atau saya kekurangan hikmat tentang pencobaan yang dialami, mungkin kita tidak mengerti mengapa harus terjadi hal ini. Biarlah kita datang kepada Tuhan, bersimpu di bawah Tuhan, kaki Tuhan, berdoa, memohon hikmat, minta ampun apabila pencobaan ini karena keinginan pribadi, bertobat. Dan apabila pencobaan itu dari luar, di luar kita seperti wabah COVID-19 ini, itu merupakan pencobaan di luar kita. Kita mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan ibadah. Biarlah kita minta hikmat kepada Tuhan supaya mampu bertahan. Ya, kalau melihat ini, malam hari ini kita berdoa. Tapi di sini tidak hanya berhenti di sini. Yakobus menekankan bahwa kita perlu minta dengan iman, lagi-lagi tentang iman, supaya satu, jangan bimbang. Bimbang itu artinya apa? Ragu-ragu. Ragu-ragu, kalau misalkan Barat kita punya satu tujuan, misalnya titik A. Kalau kita tahu tujuannya A, bahwa itu cuma satu jalan, kita tidak akan ragu berjalan mencapai titik A itu. Tapi seandainya titik A ini punya banyak jalan, nah, itu bisa kita menjadi ragu-ragu apakah jalan ini yang terbaik atau yang ini atau yang titik ini yang terbaik. Itu membuat kita ragu-ragu. Jadi di dalam hal ini minta hikmat. Pengertian hikmat itu ternyata kalau di Yakobus dijelaskan ada 3. Hikmat dunia, hikmat dari setan, hikmat dari Allah. Mana yang kita pakai? Kalau kita memakai hikmat dunia, kita tidak percaya pada cara Tuhan, kita membuat jalan sendiri, dan akhirnya kita kecewa dan mundur dan putus asa. Banyak di dunia ini orang yang kecewa dan putus asa. Janganlah kita memakai hikmat dunia atau bahkan setan. Seperti yang kita dengar firman Tuhan pada hari Minggu tentang setan yang mencobai Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus memperoleh kemenangan karena percaya sebagai anak Allah, percaya kepada Allah. Setan berusaha dengan caranya, berusaha menggoda, menjatuhkan dengan firman Tuhan. Maka untuk itulah kita perlu merenungkan firman Tuhan, perlu kita memperhatikan firman Tuhan dengan lebih teliti dan
untuk kita sebagai pribadi-pribadi, kita perlu bersekutu dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, saudara. Kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Kita juga perlu persekutuan dengan yang lainnya. Nah, puji Tuhan, gereja kita sangat konsen memperhatikan sidang jemaatnya, di mana kita tahu tidak semua orang bisa mengikuti ibadah online semacam ini karena membutuhkan kuota dan lainnya. Ya, gereja Tuhan dalam hal ini gembala penatua beserta majelis untuk gereja kita berusaha menolong sidang jemaat yang membutuhkan kuota melalui DC, KJ dari jemaat kepada jemaat saling tolong menolong. Itu puji Tuhan, bagus. Dan juga segala peralatan di tempat ini dan imam-imam yang melayani, saya boleh melihat mereka melayani dengan sukacita, tahu bahwa ini ibadah itu sangat penting. Mereka merelakan diri, melayani, memberikan diri untuk pelayanan ini demi lancarnya ibadah, demi lancarnya firman Tuhan bisa menjangkau sidang jemaat dimanapun mereka berada. Jadi walaupun mereka tidak bisa hadir di gereja, mereka bisa menerima firman Tuhan ini dengan lengkap dan dengan bebas, bisa diputar ulang kembali YouTube dan boleh direnungkan. Saya juga suka merenungkan, membaca firman Tuhan, juga merenungkan tayangan ulang lagi. Mungkin ada yang luput, ada yang terlewat. Saya melihat Tuhan menolong kita dengan hikmat-Nya. Roh Kudus menguatkan kita, menolong kita di dalam menghadapi supaya kita berjalan sesuai dengan hendaknya. Jadi di sini di ayat surat Yakobus 1 ayat 7 dan 8 itu lebih jelas lagi kalau kita tidak minta dengan sungguh-sungguh, akibatnya kita tidak akan mendapat sesuatu apapun. Dan hidupnya tidak akan tenang, karena tidak percaya, karena tidak yakin, karena ketakutan. Ya, malam hari ini, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita memberikan diri kita percaya pada janji Tuhan. Di mana Tuhan Yesus sudah menang, mengalahkan pencobaan-pencobaan dari iblis, sudah mengalahkan maut dan bangkit pada hari ketiga. Biarlah kita memegang tangan Tuhan Yesus untuk kita boleh seperti Yesus memperoleh kemenangan. Ya, sebagai penutup malam hari ini, mari kita menyanyikan lagu yang ada di NR 326 yang berjudul Yesus Memberiku Kemenangan. Janganlah takut, sebab aku menyertaimu. Itu lagu itu diambil daripada Yesaya 41 ayat 10 yang bunyinya menyatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita semua dimanapun kita berada, kita datang kepada Tuhan dan menyanyikan lagu ini dengan iman dan percaya bahwa Tuhan telah memberi kita kemenangan dan kita menantikan mahkota kehidupan, menantikan kedatangan Tuhan Yesus.
Brenton datang untuk kedua kalinya. Amin. Mari. Saya minta Bapak Eko Wayudi Yono backing vokal menyanyikan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus menegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Mari kita semua dimanapun kita berada, mari kita berlutut. Kita datang kepada Tuhan bagi siapa yang merindukan Tuhan. Tidak takut, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
mendengar seruan doa kami. Engkau yang menolong kami yang kekurangan hikmat. Engkau yang tidak mengungkit. Engkau yang memberikan dengan kemurahan, dengan murah hati. Karena Engkau mengasihi kami. Kiranya Engkau menolong kami semua ini yang berlutut ini Tuhan, yang berdoa, supaya kami boleh menang seperti Engkau itu, supaya kami boleh bertahan, karena kami tahu Tuhan, ada mahkota kehidupan yang dijanjikan. Oh Tuhan, ya Tuhan, kami tahu Tuhan, percobaan itu adalah bagaikan perlombaan yang diwajibkan bagi kami. Engkau sudah memberikan contoh teladan, Tuhan. Engkau yang menang. Engkau menolong kami yang penuh kelemahan, supaya boleh mendapat kemenangan pada akhirnya. Sehingga pada waktunya boleh mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, memuji Engkau betapa baiknya Engkau yang menolong. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman kami terus meningkat sesuai dengan kehendak-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Segala pujian kami Tuhan. Kami naikkan. kami menyembah. Biarlah mata kami fokus hanya satu-satunya Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Engkau mengasihi tentang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau yang mengetahui kondisi kami tidak, tapi Engkau mengetahui rumah tangga dimanapun mereka berada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kau mau menolong mereka, Kau menolong kami supaya boleh melewati pencobaan, supaya kita boleh untuk memurnikan hati, supaya kami berpegang sepenuhnya pada tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengetahui banyak kali kami lemah, banyak kali kami kejaya, tapi Engkau datang menghiburkan. Engkau mau menolong kami, Engkau mau mengangkat kami, Tuhan, supaya boleh melihat kemuliaan, menyaksikan kemurahan-Mu Tuhan, boleh berkata dengan sukacita, boleh berbahagia Tuhan. Terima kasih, terima kasih.
Yesus, terima kasih. Kami menyembah terpuji kami menyembah terima kasih kami mohon belas kasih-Mu Yesus. Mari kita menyanyikan lagi dengan iman. Saya mohon Bapak Eko Wahyudiono untuk mendoakan bagi kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, mengucap syukur memuji Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang,
sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegang, oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami mengucap syukur kembali kepadamu. Sungguh hati kami mengungkapkan rasa syukur terima kasih. Kasih setiamu yang telah terbukti memelihara, membimbing kehidupan kami hingga saat ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, Engkau kembali melawat kehidupan kami dimanapun kami berada. Engkau telah memakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Soekarjo, untuk menjelaskan kepada kami bahwa sesungguhnya kehidupan kami menghadapi persoalan-persoalan hidup, menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Engkau mengajar kami melalui hamba-Mu itu untuk menganggap semua hal itu sebagai kebahagiaan. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajari kami, bahwa Engkau mengajar kami cara pandang kami, pola pikir kami menghadapi pencobaan. Engkau mengajari kami agar cara pandang kami menentukan sikap kami. Jika cara pandang kami menghadapi persoalan dan pencobaan adalah cara pandang yang penuh dengan kebahagiaan, maka kami percaya Tuhan, sikap kami pun benar dalam menentukan tindakan kami selanjutnya. Tuhan, karena kami tahu bahwa ujian, persoalan itu merupakan ujian terhadap iman kami. Tuhan, siapakah kehidupan kami sehingga iman kami layak Engkau uji. Dan kami tahu Tuhan, pada akhirnya sasaran ujian kami akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu seiring dengan waktu dan pada akhirnya akan memperoleh buah yang matang dan sempurna sehingga kami tidak kekurangan apa-apa.
Dan pada akhirnya setiap kami yang setia, setiap kami yang bertahan di dalam pencobaan hingga pada akhirnya Engkau telah menyediakan mahkota kehidupan bagi kami semua Tuhan. Dan kami bersyukur kepadamu di tengah ujian, persoalan dan pencobaan. Engkau tidak membiarkan kami bergumul Tuhan, karena kami tahu Engkau pun ada di sana untuk menyertai kami, untuk membimbing kami. Bahkan otoritasmu Tuhan dan perhatianmu tidak mengizinkan ujian pencobaan itu melebihi batas kekuatan kami. Dan kami percaya di ambang batas ketidakmampuan kami menghadapi ujian pencobaan, Engkau ada di sana untuk memberikan jalan keluar bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan, ada alasan yang sangat luar biasa mengapa kami harus ada berbahagia. Oleh karena Engkau ada di dalam setiap pergumulan ujian pencobaan kami. Engkau tidak membiarkan kami bergumul seorang-orang diri, dan Engkau senantiasa mengawasi kehidupan kami sehingga kami tidak jatuh terpuruk di dalam ujian itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap ibadah, tabisan pelayanan, nikah, rumah tangga, buah nikah, bahkan pekerjaan dalam mencari nafkah. Engkau memberkati hamba-Mu itu, Bapak Pendeta Muda Soekarjo, agar senantiasa kehidupannya semakin hari semakin dipakai Tuhan dan diteguhkan pemakaian itu dalam tanda-tanda pemakaian-Mu di dalam pelayanan yang sudah Tuhan tetapkan baginya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami akhiri seluruh rangkaian ibadah ini, secara khusus kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu masa-masa ini adalah masa yang sulit bagi bangsa dan negara kami. Oleh karena itu berikanlah hikmat bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Mulai dari Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden, seluruh staf menteri hingga pejabat daerah yang paling rendah sekalipun Tuhan. Agar kami bersatu hati Tuhan, setiap hati mereka dipenuhi dengan segala hikmat dari Tuhan, rasa takut dari Tuhan, dan mereka diberikan hati yang penuh dengan itikat baik, bahu-membahu untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang saat ini melanda bangsa dan negara kami. Tolonglah Tuhan agar kami semua yang hidup dalam perlindungan Tuhan melalui seluruh pejabat itu, sehingga mereka semua Tuhan dipakai Tuhan untuk mengayomi seluruh bangsa dan negara kami yang hidup di negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan seluruh hamba Tuhan, gembala kami, seluruh majelis dan seluruh pembicara, seluruh pelayan yang Tuhan tetapkan melayani di gereja kami ini, Johor Lemah Putro. Tuhan, kami tahu mereka-mereka semua adalah dipakai Tuhan untuk menggembalakan domba-domba di tempat ini. Berikan hikmat-Mu, ungkapan rahasia firman-Mu, agar mereka semua dapat menjelaskan, mengajarkan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu itu kepada kami, sehingga kami domba-domba-Mu terpelihara menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, sehingga apapun persoalan, ujian, pencobaan dan pergumulan yang kami alami tidak meruntuhkan iman kami, tapi sebaliknya kami semakin kuat, semakin kokoh menjelang kedatangan Tuhan, sehingga kehidupan kami semua ketika Engkau datang menjemput kami, kehidupan kami didapati sempurna, tidak bercacat atau kerut sedikit pun di hadapan-Mu, tetapi kami layak Engkau panggil, Engkau pilih untuk menjadi mempelai-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa pula juga berdoa buat seluruh pelayanan yang pada sore malam hari ini telah mengambil bagian dalam tugas pelayanan. Mereka mungkin ada di belakang layar, di balik semua Tuhan, di belakang layar yang tidak terlihat oleh kamera, namun jerih lelah mereka yang telah menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu di mana mereka berada. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami semua kesehatan, kekuatan dan kemampuan, agar kami semua dapat melakukan aktivitas, dapat melakukan ini dan itu untuk seluruh kegiatan aktivitas kami, sehingga kami boleh tetap bekerja, sehingga kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa pula berdoa buat pergumulan saudara-saudara kami sidang jemaat Johor Lemah Putro yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dimanapun mereka berada, yang mungkin Tuhan
pergumulan mereka membuat mereka mungkin sudah tidak mampu lagi untuk mengucapkan kata-kata doa mereka. Tetapi biarlah air mata mereka menjadi bahasa yang tidak terucapkan, yang Tuhan dengar apa yang menjadi seruan mereka. Sehingga Tuhan berkenan untuk menjamah tepat apa yang menjadi persoalan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam pergumulan Tuhan jawab. Apapun Tuhan pendeknya menjadi persoalan mereka, Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka dan menguatkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan kami, ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Provinsi Jawa Timur kemarin menjadi wilayah dengan kasus COVID-19 tertinggi. Gubernur Jawa Timur menyatakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Surabaya Raya yang meliputi kota Surabaya. Pengembangan ibadah dari rumah masing-masing bisa memanfaatkan bantuan media sosial dan perkembangan teknologi, sehingga tersedia alternatif bagi umat untuk tetap beribadah dari rumah masing-masing. Sebelum menutup ibadah malam hari ini, di sini ada permohonan doa dan ucapan syukur. Yang pertama, ucapan syukur perpanjangan umur Saudari Betesda Adelia pada Jumat 12 Maret 2021, pemohon keluarga. Yang kedua, ucapan syukur perpanjangan umur ke-84 tahun Bapak Yakub Cukup pada hari Sabtu 13 Maret 2021, pemohon keluarga. Yang ketiga, ucapan syukur ulang tahun pernikahan Bapak Hari Setiawan Lianto dan Ibu Evi Andayani pada hari Senin 15 Maret 2021, pemohon keluarga. Keempat, ucapan syukur perpanjangan umur Ibu Magdalena Irawati pada hari Senin
15 Maret 2021. Pemohon Talo Koi. 5. Ucapan syukur perpanjangan umur Ibu Leni Martalia, Ibu Leni, pada hari Senin 15 Maret 2021. Pemohon Talo Koi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami di mana kami berdoa. Pada malam hari ini Tuhan ada tambahan doa, ucapan syukur karena Engkau sudah menolong, memperpanjang usia dari yang sudah dibacakan pada malam hari ini Tuhan. Kiranya berkat panjang umur boleh mereka gunakan, boleh pakai untuk memuji, mengagungkan, membesarkan Engkau, dan boleh dalam usia yang lanjut tetap setia, tetap tekun beribadah, tetap menantikan Engkau sampai Engkau datang kembali memberikan mahkota kehidupan bagi yang berulang tahun ini juga, bagi kami juga yang menantikan Engkau. Dan kami berdoa khusus untuk ulang tahun pernikahan dari Bapak dan Ibu Haris Setiawan Lianto dan Ibu Evi Andayani. Kiranya Engkau memberkati keluarga mereka beserta dengan anak-anaknya dan segala aktivitas dan semuanya Tuhan. Biarlah mereka dalam ulang tahun pernikahan mereka boleh bersukacita bahwa semua ini karena kemurahan-Mu, karena Engkau sudah melengkapi dengan segala berkat jasmani dan rohani Tuhan. Biarlah mereka boleh dipakai terus di dalam sidang jemaat ini dan dimanapun mereka berada bersama dengan anak untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami semua di sini ya Tuhan, kami berdoa, kami memohon juga berdoa, mohon berkat untuk sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka boleh juga menerima berkat rohani, berkat jasmani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat kasih daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Mu Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua dimanapun kami berada. Kami berdoa hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semua.